Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah, kita baru saja menunaikan sholat maghrib dengan berjamaah. Tidaklah seseorang hamba bisa melaksanakan kesolehan-kesolehan melainkan Allah yang menciptakan, yang menentukan. Maka patut kita syukuri, karena dengan rahmatnya kita termasuk hamba-hambanya yang soleh melaksanakan ibadah-ibadah. Maka kita berharap dengan bersyukur atas nikmat-nikmat itu, Allah menambah kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus membawa petunjuk serta agama yang jelas, penjelasan yang terang benderang seterang matahari di siang hari. Maka kita bagaimana mencari penjelasan itu seterang-terangnya. Begitu pula sholawat serta salam senantiasa tercurah buat keluarga beliau, buat sahabat beliau, buat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan siapa saja yang terus melaksanakan nilai-nilai Islam hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, hari ini giliran membahas pembacaan kitab Aqidah Thahawiyah. Pembahasan ini masih awal, masih seputar akidah tauhid yang dibagi ke dalam 3: rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Nah, sampailah kita membahas salah satu daripada tauhid uluhiyah, yaitu tentang doa. Doa itu adalah ibadah seorang hamba kepada Allah. Tauhid uluhiyah juga cirinya adalah bagaimana perbuatan hamba kepada Allah. Doa termasuk salah satu di antara tauhid uluhiyah yang paling penting. Nah, doa ini kita menjelaskan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama yang kita jelaskan bagaimana kedudukannya doa itu, sementara ada pemahaman-pemahaman yang tidak benar, paling tidak seperti yang dipahami oleh kelompok Mu'tazilah dan kelompok Sufi yang sesat, gulat Sufi.
Maka di dalam doa ini sebelumnya kita sudah bahas, tapi nggak apa-apa kita ulang. Kata Imam Tohawi dalam Faqrahnya itu, Wallahu ta'ala yastajibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Itu cukup seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahi doa-doa dan memenuhi kebutuhan hamba. Itu judul dalam petikan kitab Aqidah Thahawiyah. Nah, kemudian syarahnya bagaimana? Syarahnya ditulis oleh Abdul Is mengutip firman Allah surat Ghafir surat ke-40 ayat ke-60 yang sudah kita kenal sekali. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Juga firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku sesungguhnya dekat. Ujibu da'wat, aku memenuhi memenuhi doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, dua ayat itu sebagai jalan penjelasan dalam masalah ini. Seluruh orang yang beragama, apakah itu Islam, apakah bukan Islam, sama menyadari bahwa doa merupakan salah satu senjata yang efektif, yang ampuh dalam permintaan seorang hamba, atau terwujudnya permintaan hamba. Doa adalah senjata yang paling efektif. Itu diakui oleh orang-orang mukmin atau kafir. Orang kafir yang berdoa, bahkan Allah menegaskan orang-orang musyrik juga berdoa. Dalam hal apa dia? Dalam hal kesulitan. Dalam hal kesulitan larinya ke Allah, berdoa. Banyak sekali ayat yang mengabarkan tentang itu. Di dalam surat Al-Ankabut, di dalam surat Luqman, ya, wa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berada di dalam perahu bahtera yang di sana penuh dengan gelombang, istilahnya dalam kesulitan, badai, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Itu dalam sulit, di tengah laut. Nah, keterangannya berikutnya, falamma najjahum ilal barri, tatkala mereka sudah sampai di daratan, kan longgar tuh, tidak sulit. Idzahum yusyrikun, mereka kembali kepada kesyirikannya. Nah, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah mengijabahi doa. Wa ijabatullah li du'a
al-abdi. Allah memenuhi doa seorang hamba, musliman kana au kafiran. Apakah dia muslim atau kafir? Sebab doa biasanya manusia ini meminta kepada keselamatan yang di dunia, atau bahkan meminta kepada hal-hal yang sifatnya dunia. Sementara kita tahu dalam hadis, Inna Allah azza wa jalla yu'tid dunya ala man yuhib wa ala man la yuhib. Allah memenuhi kebutuhan dunia, diberikan oleh Allah dunia kepada orang yang dicintainya, juga kepada orang yang tidak dicintainya. Maka orang kafir juga berdoa. Itu dalam keyakinan kita begitu. Bahkan pendapat orang-orang yang beragama yang apa saja, bahwa doa itu min jinsi rizquhu lahum, termasuk rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, rezeki itu kan dunia, diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Tetapi Allah memberikan iman. Nah, maka itu konsekuensi kerububihannya secara absolut. Mengabulkan doa itu konsekuensi dari Allah sebagai Rabb secara absolut, karena Allah memberikan kepada makhluk ciptaannya, apakah dia mukmin atau kafir. Nah, kemudian pemberian itu menjadi fitnah bagi sebagian orang. Kalau seandainya terpenuhinya keinginan manusia, kemudian diletakkan kepada sebab musabab sebagai doa yang dia lakukan, itu menjadi ujian. Bagi orang beriman tentunya harta dunia itu digunakan di jalan Allah. Tapi bagi orang-orang kafir, lupa kepada Allah ketika sudah mendapat rezekinya. Baik. Nah, sekarang inti daripada bab tentang doa ini, bantahan kita Ahlussunnah wal Jamaah bagi yang beranggapan doa itu tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya doa, tidak ada gunanya. Nah, ini bagaimana mereka melihat? Yang berpendapat seperti itu adalah kelompok, ya, baik dia adalah Mu'tazilah, ahli filsafat, atau gulat Sufia. Karena dia berkeyakinan masyiah ilahi, masyiatullah satu jenis saja. Ya. Masyiah, irodah atau masyiah itu melihat kepada satu jenis saja. Sedangkan Ahlussunnah melihat masyiatullah ada yang irodah kauniyah, ada yang irodah syar'iyah. Nah, memenuhi permintaan manusia, mukmin atau kafir, bagi hajat mereka itu urusan dunia. Nah, bagaimana Sufi melihat? Kata mereka, doa kalau memang sudah ketentuan ilahi, masyiatullah, sudah pasti terjadi. Kalau sudah pasti terjadi,
maka kita tidak membutuhkan doa. Itu tidak membutuhkan doa. Misalnya orang ditakdirkan dapat sekian hari ini, itu doa nggak perlu. Kata orang-orang sebelah sono. Seandainya rezeki itu tidak kita dapatkan, maka buat apa lagi kita berdoa? Dapat rezeki itu sudah ditakdirkan, maka tidak perlu doa. Tidak dapat rezeki sudah ditakdirkan, nggak ada gunanya doa. Buat apa lagi? Maka mereka mengatakan sepakat, doa tidak pernah bermanfaat, tidak ada gunanya. Nah, itu kelompok falsafah, kelompok sufia yang sesat. Nah, bagaimana kita menjawab Ahlussunnah dalam perkara ini? Satu hal yang dilupakan oleh orang-orang itu, ada hukum sebab akibat sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal sehat, kemudian sesuai dengan syariat. Hukum sebab akibat seperti apa? Misalnya seperti orang lapar, supaya dia kenyang gimana? Ya dia makan. Sebab dia makan, maka berakibat jadi kenyang. Sebab beramal soleh mendapatkan pahala. Itu sebab akibat. Adakah orang dapat pahala tidak pernah beramal soleh? Enggak pernah, enggak ada. Syariatnya enggak ada. Misalnya orang Islam tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, semuanya syariat Islam. Dari mana dia mendapat pahala? Nah, kita mengenal hukum sebab akibat. Itu juga ketentuan Allah. Itu juga ketentuan Allah. Hukum sebab akibat. Yang lebih tegas lagi, bagaimana adanya orang tua, bapak ibu yang berhubungan itu sebagai sebab berakibat kepada lahirnya anak-anak. Itu sudah ma'qul, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan syariat. Mana ada tiba-tiba orang punya anak, kecuali kalau Allah menghendaki, seperti Maryam. Maryam kan tidak punya suami. Nah, tapi pada umumnya ada hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Nah, ini perlu kita camkan. Makanya amal soleh itu cuma sebab akibat, tidak bisa mengantarkan seseorang masuk surga. Nah, tetapi orang masuk surga karena akibatnya apa? Akibatnya masuk surga dapat rahmat Allah. Nah, rahmat Allah disebabkan oleh apa? Amal-amal kita yang diberikan rahmat oleh Allah. Kalau tidak beramal, mustahil mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka itu tentang bagaimana kita menjawab dalam kitab Aqidah Thahawiyah ini, dituntun kita menjawab terhadap syubhat yang berseliweran kepada keyakinan orang. Yang pertama ya, untuk menjawab syubhat ini, sesungguhnya
pernyataan mereka tentang masyiah, yaitu sesuatu terjadi atau tidak terjadi, cukup itu. Larinya seperti Jabariyah. Ya, sudah ditentukan oleh Allah. Kalau Allah tentukan mau terjadi, kalau tidak enggak terjadi. Nah, sebenarnya Ahlussunnah masih ada yang ketiga, yaitu sebab akibat. Maka keterangannya keyakinan sebab akibat. Nah, orang yang hanya bersandar kepada sebab akibat, ya, berarti berharap kepada sesuatu sebab itu. Nah, ini termasuk kesyirikan. Ini akidah Ahlussunnah. Bersandar semata kepada sebab itu kesyirikan. Terus bersandar, ya, bersandar kepada bila tidak ada sebab akibat, orang manusia maksudnya, yang bersandar kepada hukum sebab akibat itu sebuah kesyirikan. Nyatanya ada, bila Allah berkehendak, ada orang yang lahir tanpa ayah. Kan tadi contohnya sebab akibat itu karena hubungan suami istri, sebab itu maka kemungkinan berakibat lahirnya anak. Maka bersandar hanya kepada sebab akibat itu merupakan apa? Kesyirikan. Padahal sebab akibat itu memang iya, tapi tidak selalu. Makanya kita berkeyakinan sebab akibat itu hanya bagian daripada terlaksananya tauhid. Nah, menafikan sebab akibat adalah kepicikan akal. Ya, secara umum kita melihat, tidak kecuali seperti Maryam itu pengecualian. Tapi secara umum. Nah, orang yang bersandar kepada sebab akibat itu adalah kesyirikan, tapi menafikan sebab akibat itu ada kepicikan akal, berpikir. Kepicikan berpikir. Ya. Sedangkan berpaling sama sekali dari sebab akibat itu merusak syariat, ya. Jadi kalau orang bersandar, sebab akibat, jadi dia seperti ini, pendapat Qadariyah. Sebab akibat kamu pokoknya sebab akibat, pokoknya pakai sebab musababnya. Kalau kamu itu benar, tapi hanya bergantung kepada sebab musabab itu kesyirikan. Terus menafikan, enggak perlu pakai sebab akibat, terserah sama Allah. Itu adalah kepicikan akal. Nah, kepicikan akal. Nah, bagaimana sebenarnya hukum sebab akibat? Termasuk di dalam doa. Doa kan termasuk itu sebab kita berdoa, kemudian Allah memberikan kepada kita yang kita minta. Nah, kata mereka, karena kehendak Allah itu apabila sudah mengharuskan sesuatu terjadi, ia pasti terjadi. Pada saat itu tidak diperlukan doa, kata orang-orang itu, ya. Ya, kalau sesuatu mesti terjadi, ya pasti terjadi, tidak memerlukan doa. Kita jawab, justru
seringkali doa itu dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat lainnya. Manfaat lainnya apa? Cepat atau lambat, atau menolak mara bahaya, cepat atau lambat. Itu jawaban kita. Kemudian ucapan mereka lagi, kalau memang mengharuskan untuk tidak terjadi sesuatu, maka apa gunanya lagi berdoa? Nah, kita jawab, justru dalam hal ini terdapat banyak manfaat besar. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, ini ayatnya dari surat Ghafir ayat 60. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya, jawaban pertama ya, sesungguhnya ayat ini tidak mencakup terkabulnya doa secara mutlak. Permohonan ya, orang kan berdoa ada yang bentuknya dzikir, ada yang bentuknya berdoa, ada yang bentuknya permintaan. Nah, ayat ini tidak spesifik mencakup terkabulnya permohonan secara mutlak. Namun ia hanyalah mencakup pengertian bahwa Allah menanggapi setiap orang yang berdoa. Nah, itu udah kelebihan orang yang berdoa tuh. Karena orang berdoa ditanggapi oleh Allah. Sementara yang tidak berdoa nggak ditanggapi. Hubungannya. Dalam sholat ada hadis begini. Sholat kan bentuk doa, umumnya doa sholat itu. Hadisnya, Innallaha yanzuru ilal musalli. Sesungguhnya Allah memperhatikan orang yang sholat, malam yaltafit, selagi dia tidak berpaling, baik hatinya, terutama hatinya, fokus kepada Allah. Allah memandangnya, melihat. Nah, kalau seorang hamba lagi sholat sudah berpaling ingat yang lain, maka Allah tidak melihat lagi. Maka konsekuensi khusyuk, ingat kepada Allah, fokus dari takbiratul ihram sampai salam. Kebanyakan kita gagal. Ya paling tidak saya gagal lah. Nggak bisa, belum gitu. Maka kata sahabat Abdullah bin Umar, ya Allah, kalau dari ribuan kali sholatku, ribuan kan, sholat sunat, sholat wajib ada ribuan, kalau ada yang betul-betul khusyuk kepadamu, aku mohon diwafatkan di situ. Nah, kita berjuang sampai khusyuk. Dari awal sampai akhir sholat itu fokus ingat kepada Allah. Kalau kita bisa begitu, kita segera minta diwafatkan dah. Karena itu Allah terima kita. Biarin ribuan kali kita sholat, yang sholat diterima satu kali saja. Yang Allah perhatikan satu kali aja, yang Allah lihat kita satu kali saja. Kebanyakan kita takbiratul ihram, ingat kepada Allah. Sampai rakaat pertama masih ingat. Nah, rakaat kedua ada lagi gangguan. Ingat rumah tangga, ingat bisnis. Nah, firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, itu tidak mengabulkan permohonan. Artinya ayat itu hanya mencakup pengertian bahwa Allah menanggapi doa. Orang yang berdoa bersifat lebih umum daripada orang yang meminta. Meminta, doa kan umum. Kalau kita meminta betul-betul, ada kalimat yang dibedakan. Dalam pengertian hadis
firman Allah dalam hadis qudsinya, Allah turun di sepertiga akhir malam. Kemudian Allah berfirman, "May yad'uni fa'astajibu lahu. Wa man sa'alani fa'ataituhu. Wa man yastaghfirli wa man yaghfirni fa'aghfiru lahu." Adakah orang yang berdoa kepadaku malam itu, niscaya aku tanggapi doanya. Adakah orang yang meminta, niscaya aku penuhi permintaannya. Adakah yang memohon ampunan, niscaya aku ampuni. Berdoa, meminta, dan istighfar lain, bentuknya lain. Nah, intinya ayat ini, ayat 60 surat Ghafir, tidak semata kita terima sebagai pengampunan. Itu maksudnya Allah memenuhi, menanggapi orang yang berdoa. Yang kedua, nah, mengabulkan doa orang yang memohon itu bersifat umum dari memberikan kepadanya. Nah, kita kan berdoa, sementara ada yang meminta kepada Allah, itu beda. Bedanya di mana? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang lumayan panjang, ya. Ma min rajulin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin illa a'tahu biha ihdas salati hisal, imma ayu ajila lahu da'watahu aw yudakhiru lahu minal khair misliha aw yansarifu anhu min syarri misliha. Tidaklah seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu doa, ya, yang doa itu tidak disertai dengan mendatangkan dosa-dosa, juga tidak menjadi sebab putusnya silaturahim, tidak mengandung dosa, tidak mengandung sebab-sebab putusnya silaturahim, kecuali Allah akan memberikan satu dari tiga hal. Apa satu dari tiga hal? Ima, apakah dia akan disegerakan doanya yang kita minta dikabulkan oleh Allah di dunia ini. Itu namanya bersegera, Allah mengabulkan. Kalau tidak, ya, menyimpannya di akhirat. Nah, ini kan kita nggak tahu. Yang ketiga, dengan berdoa itu Allah menyingkirkan dari hamba ini musibah-musibah yang mungkin akan terjadi. Dua, kita tidak tahu. Taunya kita nggak dikabulkan atau dikabulkan. Nah, kita taunya, pengennya doa itu segera terwujud. Padahal dalam doa itu tiga kemungkinan kita dapat: segera dikabulkan, atau disimpan sebagai kebaikan di akhirat, atau kita disingkirkan oleh Allah dari musibah yang mungkin terjadi. Nah, kemungkinan kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, sehingga kita husnudzon ada, kita berdoa saja, meminta saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang ketiga, ya, jawaban ketiga, doa itu merupakan sebab terwujudnya sesuatu yang kita minta.
Sedangkan sebab itu sendiri memiliki persyaratan, juga peringatan atau pantangan. Apabila persyaratan terpenuhi dan pantangannya dihindari, niscaya tujuan akan tercapai. Kalau tidak, tujuan atau doa itu pun tidak akan diperoleh. Bahkan dapat terjadi kebalikannya. Nah, Allah menyuruh kita berdoa. Dari sisi ini, karena doa-doa itu merupakan sarana mendapatkan yang kita minta. Jika seorang lelaki menggunakan obat yang berkhasiat, ya, contohnya, misalnya kita berobat menggunakan obat yang benar, ya, menggunakan obat yang benar dan bermanfaat bagi penyakit itu. Kalau kita gunakan tepat waktunya, sesuai dengan resep dokter, yang itu akan menjadi akibat yang menyembuhkan. Itu berarti memenuhi persyaratan yang kita kerjakan. Pantangannya apa? Ya, pantangannya tidak menggunakan pantangan, misalnya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kita penuhi. Nah, itu sebab yang paling besar terpenuhinya. Begitu juga doa. Doa ada tempat, doa yang mustajab bagaimana? Ada waktunya, ada tempatnya, ya. Ada apa lagi? Waktu, tempat, keadaan misalnya orang lagi safar itu doanya makbul, lagi puasa menjelang berbuka makbul, ya. Tempatnya di mana? Di masjid. Terus setelah sholat atau dalam sholat di sujud, itu semuanya memenuhi syarat yang kita tempuh. Nah, kemudian dengan itu dapatlah disimpulkan bahwa doa itu bisa bermanfaat kalau memenuhi persyaratan dan menghindari pantangan-pantangannya. Nah, kemudian ada satu riwayat seorang yang bernama Mutarif bin Abdillah bin Ashiqir, salah seorang tokoh tabi'in. Nah, ini dikutip oleh Imam Abdul Is untuk mengomentari orang yang berdoa begini. Aku sudah berdoa tapi enggak dikabulkan oleh Allah. Itu termasuk yang larangan, pantangan. Karena Rasulullah pernah ditanya, doa itu akan diijabah selagi tidak istijal. Yang istijal bagaimana? Kata Nabi, seseorang berdoa, aku sudah berdoa begini-begini, mana doanya? Itu istijal. Nah, sebenarnya berdoa itu nikmat, ibadah. Nah, seperti kata Mutarif ini, kata dia, ya, sesungguhnya aku tidak memiliki kelebihan dalam terkabulnya doa. Nah, orang soleh kan tidak memiliki, wah dia doanya pasti terkabul. Dia mengatakan, aku tidak memiliki keistimewaan dari terkabulnya doa. Ya, aku tidak memiliki keistimewaan, kelebihan dalam terkabulnya doa. Yang aku miliki hanyalah keistimewaan suka berdoa. Suka berdoa. Namun bila aku sudah terilhami untuk berdoa, sesungguhnya keterkabulan doa datang dengan sendirinya. Nah, itu perlu
perlu kita contoh. Kita kalau berdoa mengangkat tangan, biasanya kita sedang butuh. Kalau tidak butuh, tidak berdoa. Nah itu jangan-jangan sama dengan kelakuan yang digambarkan oleh Allah seperti orang musyrik tadi. Ketika butuh lagi di lautan, berdoa. Ketika sudah di darat, lupa. Nah sebenarnya bukan itu keistimewaan seseorang dalam berdoa. Dia berdoa bukan terkabulnya berdoa jadi istimewa, kebiasaan jadi berdoa itu merupakan keistimewaan kita. Kalau sudah terilhami untuk berdoa, sering enggak istijal, nah terkabulnya doa itu akan datang dengan sendirinya. Kemudian dia berkata, aku cermati urusan yang satu ini, Islam, ternyata aku temukan pangkalnya dari Allah, kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, dan aku temukan bahwa kunci semuanya itu ada dalam berdoa. Maka Allah berfirman, ud'uni fastajib lakum. Maka dengan doa ini kita bisa menerangkan yang benar dalam berdoa sebagaimana diterangkan oleh akidah Thahawiyah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang mau bertanya silakan. Bagaimana tip-tipnya menjadi sholat khusyuk? Sholat khusyuk atau ya khusyuk lah. Ada buku kecil ya, pocket ya, di dalam satu. Isinya ada 33 cara. 33 yang harus dikerjakan kita untuk mendapatkan sholat khusyuk. Nah, itu pun baru usaha. Ya, yang paling singkat sesuai dengan firman Allah, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya sholat di waktu malam itu lebih berkesan bacaannya dan lebih kuat pengaruhnya. Makanya ada disunahkan sholat tahajud, sholat malam. Kalau di masjid sini sih gampang orang yang tanpa khusyuk belum tentu khusyuk. Tapi kalau sholat sendirian malam, sholat malam sendirian, nggak ada orang, mana mungkin orang mau riya, kecuali kalau dia setelah sholat siangnya menceritakan, wah hebat saya tadi sholat tahajud saya enak banget. Nah itu ceritanya udah hilang juga. Nah tapi pada malam hari dia mau riya sama siapa? Nah makanya sholat malam itu bagi orang beriman itu qiyamul lail, sholat malam itu adalah apa kata Nabi SAW, sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita kalau sholat di masjid itu kan kadang-kadang jadi bersama imam, kan ngikutin imam kita sholat. Kadang-kadang imamnya cepat, belum sempat yang kita baca tuntas. Nah kalau sholat sendiri kan kita sebebas-bebasnya, khusyuknya kita. Nah pelajari sholat khusyuk itu dari sholat sendiri pada malam hari sendirian. Nah
Kemudian yang 33 itu banyak sarannya. Misalnya ya kita suasananya tidak terganggu oleh pekerjaan-pekerjaan kita. Yang paling tepat mana? Ya malam itu. Nah, belajarlah khusyuk dari sholat malam. Kalau sholat di masjid ini memang kewajiban. Kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan yang terbaik karena sholatnya rame. Tapi sholat sendirian di rumah gelap, sendirian gelap, wah itu bagus sekali. Nah, kalau ditanya bagaimana sholat khusyuk, nggak ada yang bisa jawab, karena setiap orang itu punya cara sendiri. Tapi bagaimana khusyuknya kita, hati kita yang khusyuk. Pertama hati kita khusyuk. Kalau hati yang khusyuk, insya Allah jasad mengikuti. Kalau jasad yang sudah dulu khusyuk, hatinya belum, itu namanya khusyuknya munafik. Khusyuknya munafik. Kamu lihat orang itu penampilannya khusyuk, sholatnya manteng, tapi di tempat rame-rame, hatinya tidak khusyuk. Yang tidak khusyuk ya. Tapi kita tidak menduga, tidak boleh menyatakan, oh dia sholatnya munafik, nggak boleh. Tapi kebanyakan bagaimana mengambil sholat khusyuk pada malam hari. Nah, kalau orang sudah malam hari terbiasa sholat, insya Allah di masjid ya menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Selesai ya? Ada lagi? Nggak ada ya? Baik, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.